Ya, Anda kembali dalam The Inspiring Woman, masih bersama saya Afiliani dan kita masih bersama Ibu Laidisa Larenti, Direktur Consumer Banking Bank Mega. Ya, Bu Disa, kalau tadi lo bicara macam-macam, sekarang pengen tahu nih, kalau waktu kosong, apa sih yang dilakukan sama Bu Disa gitu? Karena saya dengar Bu Disa nih hobinya macam-macam ya. Sekarang mungkin sama saya ya, suka main sepeda. Iya. Ya kan? Nah ini menarik nih, tanaman ya. Iya Karena nih. beberapa waktu belakangan ini memang orang suka tanaman, tapi Bu Disa ini tanamannya kayak antik-antik nih. Itu gimana tuh? Ada yoga juga. Nah ini bisa Iya. diceritain nih foto-foto yang ada di belakang ini. Nah ini main sepeda nih. Nah. Saya tahu nih di mana nih. Gimana Bu Disa bisa cerita? Kalau- Awalnya gimana nih tiba-tiba muncul semuanya ini? Kalau tanaman terus terang ini hasil dari pandemi. Oh gitu ya. Jadi Iya. pandemi ini merubah kita juga ya? Berubah. Memang dari dulu udah suka tanaman, tapi Oke. nggak terlalu mendalami, nggak megang sendiri. Tapi waktu pandemi, ya terutama weekend gitu kan, yang waktunya begitu banyak, akhirnya saya mulai benar-benar tertarik mengikuti tanaman. Jadi mulai Oke. beli 1, 2, 3, lama-lama rumahnya udah penuh sama Penuh ya tanaman. katanya. Oh, saya dengar sampai di mana-mana ya, dari dari pintu masuk sampai di dalam itu ada tanaman semua ya? Ada tanaman semua. Oke. Jadi Iya. ada waktu ya sekarang untuk melakukan tanaman itu ya? Karena ada kepuasan Bu Afi. Betul, Kita itu beli benar kecil-kecil, begitu kita nanti lihat dia Tumbuh semakin gitu ya? besar, ada tunas, aduh senangnya Senang sekali gitu. ya. Jadi tiap hari Iya. kalau nggak difotoin gitu. Iya. Nah terus yang yoga nih gimana? Ini apakah memang menjadi rutin Iya. olahraga atau juga nge-gym juga? Pada dasarnya saya tuh suka sekali olahraga dulu, dari muda tuh suka, mulai dari aerobik gitu ya, suka sekali. Nah kemudian usia bertambah, slowing down, Iya, ambil iya, yang betul. lebih kalem-kalem, yoga. Betul, setuju Nah, sekali. awalnya tuh saya kena back pain. Oh. Jadi saya udah coba berenang dan sebagainya. Kayaknya begitu saya mencoba yoga ternyata benar-benar membantu. Oh, untuk Jadi memperbaiki struktur tubuh juga iya, ya? jadi back pain-nya hilang. Jadi luar sejak biasa. itu saya cukup rutin, walaupun cuma weekend tapi saya rutin. Nah, datanglah pandemik. Ya, bagaimana nih saya pikir nih, nggak bisa. Nggak bisa datang ke studio Iya, kan? iya. Akhirnya saya coba untuk yoga di rumah pakai YouTube aja, Oh ikutin iya, gerakan. sekarang itu jadi Iya, tren juga ya. Iya. Bisa kita ikutin dan itu membuat kita juga nggak terlalu sulit gitu Betul, ya. betul. Oke. Jadi olahraganya tetap jalan terus. Nah, kemudian yang terakhir adalah sepeda. Nah itu Tapi gimana tuh ceritanya kalau bisa main sepeda? Saya juga baru lihat nih main sepedanya udah jauh-jauh. Dulu katanya cuma di komplek gitu ya. Iya, Sekarang iya. udah jauh-jauh. Iya. Sebetulnya saya tuh sepeda itu terakhir kayaknya masih kecil deh. Oh, Jadi jadi baru udah lama banget ya udah lama main banget sepeda. gitu, udah lama banget. Akhirnya waktu itu sebenarnya suami saya sih begitu pandemik dia mau beli sepeda. Oke. Gitu. Akhirnya dia udah beli satu kan mungkin sendiri bosen ya. Iya, Akhirnya dia betul. beliin saya satu. Jadi kita berdua mulai Mulai. dari yang di dalam GBK dulu, Iya, iya, Ragunan dulu gitu. Sampai Sekarang sekarang udah udah ke berani jalanan. turun ke jalan. Tapi masih kalah jauh sama Bu Afi. Ada komunitas ya? Sama teman-teman Oh teman-teman aja teman-teman ya? kantor juga, Oke. anak-anak kantor gitu, setiap Sabtu atau Minggu kita sepedaan Sepedaan. bareng. Tapi juga ada yang menarik tapi nggak ada gambarnya sih sayangnya ya. Iya. Bikin kastengels. Nah. Itu gimana ceritanya? Apa emang dari dulu suka masak atau pandemi lagi nih gitu? Itu juga salah satu akibat pandemi. Jadi Oh. saya suka baking waktu saya sebelum married sebetulnya. Oh. Tapi begitu udah berkeluarga, punya anak itu udah nggak pernah sentuh Sibuk ya, sebenarnya. udah kerja, ngurus anak betul, gitu ya. Betul, sampai kemarin pandemik again banyak waktu. Waduh mau ngapain ya? Saya ingat kan saya dulu suka bikin nastar, bikin kastengel. Jadi saya coba Oke. dengan mulai bikin kastengel. Oke, jadi ini untuk Gitu. sendiri atau udah mulai dibisnisin nih? Kalau bisnis nggak sanggup, Nggak ya? tapi paling kalau bikin waktu itu bawa ke kantor, ternyata kok anak-anak suka banget gitu. Jadi paling nggak untuk hobi dan bagi-bagi lah ya, paling Iya, nggak untuk keluarga, iya, untuk iya, anaknya. iya. Gimana membagi antara karir dengan ngurus anak sehingga anaknya tuh bisa berhasil gitu? Memang ini dilema semua wanita karir saya rasa Bu Afia. Kita sering dengar work life balance gitu. Betul. Kayaknya kalau ngomong kok gampang ya. Tapi waktu dilaksanakan susah sekali. Oh, Jadi gitu. menurut saya tidak bisa memberikan work life balance atau Masih waktu merasa, yang seimbang itu menurut saya enggak. Tetap jadi masih banyak di kerjaan gitu ya? tetap masih banyak di kerjaan gitu. Tapi saya bersyukur Pengertian. anak-anak itu dari kecil dia tahu ibunya adalah wanita karir dan Oh. mereka cukup mandiri. Oh luar gitu. biasa, justru itu karena mandirinya mungkin karena itu ya? Iya, Kalau iya. ibu tidak bekerja mungkin anaknya malah nggak mandiri, malah terlalu manja gitu. Iya, dia nggak tahu mesti minta tolong ibunya gitu kan.
kalau jam-jam siang mungkin dia pikir wah ibunya sibuk, jadi dia berusaha untuk menyelesaikan sendiri gitu. Justru dia mandiri ya seperti itu ya. Iya, saya bersyukur lah ya. Iya, terus dalam sekarang ini kan masih kuliah ya, belum selesai gitu. Tapi ada nggak rasa sebagai orang tua itu, aduh saya kayaknya waktunya masih terlalu sedikit. Nanti pulang-pulang jangan-jangan anaknya sudah harus menikah dan udah harus sendiri lagi. Gimana tuh perasaan? Ini kan perasaan semua orang tua juga gitu. Gimana Nah, tuh rasanya? itu yang paling berat sih Bu Afi. Memang anak saya 2. Yang pertama ini kuliah sekolah di luar. Sebenarnya tahun ini dia udah selesai nih bulan Juli ini. Tapi katanya mau lanjutin lagi gitu ya. Iya. Dengan kesibukan kita sebagai wanita karir, tentunya saya merasa belum cukup waktu kita itu bersama-sama anak. Tanpa kita sadari, dia sudah lulus SMA dan harus kita lepas keluar. Betul, ini udah 4 betul. tahun saya nggak terasa gitu ya. Kemudian dia bilang mungkin mau mencoba nanti setelah lulus S2 mau mencoba karir di luar. Ya saya rasa sedih lagi. sebagai orang tua saya Iya. hanya bisa mendoakan aja. Awalnya Betul. nggak rela Bu dan tidak siap. Saya selalu bilang enggak, selesai sekolah kamu mesti pulang. Kalau enggak kasihan mami siapa yang temenin Oke. gitu. Tapi dengan berjalannya waktu saya tahu saya tidak boleh egois. Betul. Apapun pilihan anak itu kita harus Didukung support, ya? ya harus Oke. dukung. Yang penting dia menyukai, dia merupakan memang apa yang dia inginkan gitu. Sebagai orang tua kita sudah happy kalau lihat anaknya bahagia. Luar biasa, sangat mengharukan. Saya jadi ikut terharu ya, karena sebagai orang tua akhirnya memikirkan kepentingan anak, bukan kepentingan orang tua. Karena banyak juga orang tua yang selalu memikirkan dirinya sendiri sehingga anak harus ikut orang tua. Tapi luar biasa Bu Disa, ini bisa dicontoh sebagai inspiring woman buat yang muda-muda ya, atau ibu-ibu juga jangan sampai egois terhadap anaknya gitu ya. Nggak gampang Bu. Betul, itu tadi saya lihat. Untuk menerima ini nggak gampang. Saya lihat Bu Disa sangat terharu sekali dan kelihatan sekali bahwa Bu Disa itu dengan perasaan yang penuh penuh ini terhadap anak gitu ya. Nah Bu Disa, kan setiap orang itu selalu ada mimpi gitu. Mimpi apa sih yang belum tercapai dan ini suatu saat Ibu Disa, entah itu ketika kita masa tua atau ketika kita sudah pada umur tertentu, biasanya orang tuh punya cita-cita yang belum gitu. Apa Bu cita-cita ke depan yang masih ingin dicapai? Sebetulnya dalam hati yang paling dalam tuh memang sempat terpikir gitu ya. Kalau saya memang dikasih umur yang panjang gitu ya, setelah nanti mungkin aktivitas berkurang gitu, mungkin saya memikirkan bagaimana bisa mencurahkan waktu, tenaga, perhatian gitu untuk anak-anak yang kurang beruntung itu. Hari ini belum bisa, atau anak terus yatim gitu ya, atau anak yang pendidikannya perlu diperhatikan gitu ya. Terima kasih nih Bu Disa, ternyata bahwa banyak hal inspirasi yang bisa diperoleh oleh para Kartini-Kartini dari Bu Disa, dari mulai bagaimana pendidikan, kemudian membangun keluarga ya, sehingga terhadap anak-anak nggak boleh mendoktrin, tapi bagaimana kita merelakan anak supaya anak itu menjadi sukses. Terima kasih ya Bu Disa. Terima kasih. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit saya sudah berbincang bersama wanita yang penuh inspirasi dari dunia perbankan, Ibu Laidisa Larenti. Semoga perbincangan kami tadi bisa menginspirasi para wanita Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Afiliani, pamit, sampai jumpa.